Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya dengan saya Wilda Septiana di Math with Wilda. Selamat menikmati. Ya, setelah kita kemarin mempelajari tentang garis, maka urutan yang selanjutnya adalah tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah antara dua sinar yang memiliki titik akhir yang sama. Jadi kalau ada sudut AB dan BC, maka AB dan BC-nya adalah lengannya, sedangkan titik B-nya adalah titik sudutnya atau vertex. Sedangkan daerah pink-nya ini adalah daerah sudutnya. Secara matematik, sudut bisa dituliskan dengan notasi seperti yang ada di layar. Yang kedua, catatannya adalah kita bisa menamakan sudut dengan menamakan sudut B, lalu bisa sudut ABC atau sudut CBA. Di sini titik beratnya ada di huruf tengahnya. Lalu ada beberapa tipe sudut. Tipe yang pertama adalah acute angle atau sudut lancip antara 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu yang kedua adalah sudut siku-siku di mana besar sudutnya adalah 90 derajat. Lalu yang ketiga adalah obtuse angle atau tumpul between 90 derajat sampai 180 derajat. Jenis yang keempat adalah straight angle atau sudut lurus, besarnya adalah 180 derajat. Yang kelima adalah reflex angle di mana besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Perlu kita ketahui adalah one full turn besarnya adalah 360 derajat. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengukur dan menggambar sebuah sudut. Kita coba bagaimana cara mengukur dulu ya. Jadi yang pertama, letakkan titik tengah busur pada titik sudut. Jadi ini adalah protractor, di mana protractor punya titik tengah, dan ini adalah sudut, di mana sudut juga punya titik sudut. Nah, titik sudut ini kita paskan dengan titik tengah protractor seperti ini. Lalu yang kedua, letakkanlah salah satu lengan sudut pada garis 0. Nah, di sini kita sudah meletakkan salah satu lengan sudutnya pada garis 0. Yang ketiga, lihat ukuran sudut pada lengan yang satunya. Kita menggunakan skala ukurnya yang berwarna merah karena salah satu lengannya mulainya dari 0 yang merah. Jadi kita bisa mengukur bahwa adalah 40 derajat. Ya, sekarang bagaimana cara menggambar sebuah sudut? Jadi kalau ada pertanyaan, buatlah sebuah sudut sebesar 110 derajat, maka sekarang kita coba gambar yang menghadap ke kiri ya. Berarti kita pakai skalanya yang warna hitam, 0-nya kita buat garis dulu di 0, lalu kita buat garis di 110. Kita satukan jadilah sudutnya 110. Nah, belakangnya ini namanya sudut refleks. Besarnya berarti 360 dikurang 110 sama dengan 250. Selanjutnya setelah menggambar dan mengukur, kita coba bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi sebuah sudut. Jadi diketahui 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau kita punya contoh soal, hitunglah 30 derajat 5 menit 4 detik ditambah dengan 23 derajat 14 menit 49 detik. Jadi di sini cara mengerjakannya, kita jumlahkan yang detik dengan detik, menit dengan menit, dan derajat dengan derajat. 49 tambah 4 sama dengan 53 detik, lalu 5 ditambah 14 sama dengan 19 menit, 30 ditambah 23 adalah 53 derajat. Sekarang kita ambil contoh di mana harus menyederhanakan dari menit ke derajat. Jadi ada soal, hitunglah 45 derajat 38 menit ditambah 17 derajat 52 menit. Jadi kalau kita jumlahkan antara 38 dengan 52 itu hasilnya adalah 90 menit. Di mana 90 menit itu lebih dari 60 menit. Jadi 60 menitnya ini bisa kita sederhanakan ke derajat. Di mana 60 menit besarnya adalah 1 derajat. Sehingga 1 derajatnya bisa kita jumlahkan ke 62. Sehingga hasilnya adalah 63 derajat 30 menit. Selanjutnya bagaimana kita mengurangi. Nah, di sini ada soal 54 derajat 21 menit 40 detik dikurangi dengan 12 derajat 35 menit 48 detik. Di sini kita bisa lihat bahwa 40 detiknya itu tidak bisa dikurangi dengan 48 detik dan 21 menitnya tidak bisa dikurangi oleh 35 menit. Sehingga untuk 40 detiknya kita pinjam 1 dari 1 menit. Jadi 54 derajat 20 ditambah 1, satunya kita rubah menjadi 60 detik. Jadi berubah menjadi 54 derajat 20 menit 60 detik ditambah 40 detik jadi 100 detik. Lalu menitnya juga kita pinjam dari derajat. Jadi 53 ditambah 1
1 derajatnya kita pindahkan ke menit menjadi 60 menit ditambah 20 menit sehingga menjadi 80 menit 100 detik. Nah, baru bisa kita kurangi dengan 12 derajat 35 menit 48 detik. Hasilnya adalah 1 derajat 45 menit dan 52 detik. Ya, sekarang kita akan membahas tentang relationship of angles. Jadi, sudut-sudut itu punya hubungan. Hubungan yang pertama adalah complementary angles atau sudut yang saling berkomplement. Apa itu sudut komplement? Sudut komplement adalah dua sudut atau lebih yang hasil penjumlahannya adalah 90 derajat. Jadi dua sudut itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sudut A dan sudut B adalah sudut komplement sehingga sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Kalau yang nomor 2 hubungannya adalah supplementary atau sudut suplemen. Apa itu sudut suplemen? Sudut suplemen adalah dua sudut atau lebih yang hasil penjumlahannya adalah 180 derajat. Jadi sudut-sudut tersebut membentuk satu sudut lurus atau 180 derajat seperti pada gambar di mana X, Y, dan Z adalah sudut suplemen. Sehingga sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z adalah 180 derajat. Hubungan yang ketiga adalah vertical opposite angles atau sudut yang saling bertolak belakang. Apa itu sudut yang saling bertolak belakang? Yaitu dua sudut yang saling membelakangi satu sama lain dikarenakan dua sinar yang saling berpotongan. Jadi besar kedua sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama sudutnya. Jadi kita bisa lihat di gambar sudut 1 dan sudut 3 itu saling bertolak belakang yang diwarnakan merah. Lalu sudut 2 dan sudut 4 juga saling bertolak belakang atau saling membelakang-belakangi. Kita bisa lihat bahwa sudut 1 dan sudut 3 saling membelakangi, sudut 2 dan sudut 4 juga saling membelakangi. Di sini karena saling bertolak belakang maka sudut 1 dan sudut 3 besarnya sama, sudut 2 dan sudut 4 juga besarnya sama. Kita ambil contoh. Jadi tentukanlah nilai X. Yang A di mana X derajat dengan 30 plus X itu adalah saling komplement sehingga X derajat ditambah 30 plus X derajat hasilnya adalah 90 derajat. Jadi X ditambah X sama dengan 2X ditambah 30 sama dengan 90. 30 nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 30 sehingga hasilnya menjadi 60 dikurangi oleh 90. Maka X sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Hal yang kedua adalah di mana X derajat dengan 8X derajat adalah sudut yang saling bersuplemen. Sehingga kalau kita jumlahkan 8X derajat ditambah X derajat sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 dibagi 9, X nya sama dengan 20 derajat. Contoh yang selanjutnya, dua sudut saling berkomplement. Lalu ukuran sudut yang pertama adalah 3/2 kali dari sudut yang lain. Tentukan ukuran sudut-sudutnya. Jadi kita buat dulu kalau komplement berarti gambarnya siku-siku di mana 3/2X dengan X itu saling berkomplement sehingga kalau dijumlahkan X ditambah 3/2X sama dengan 90. Ini supaya nggak ada pecahannya kita kali 2 sehingga hasilnya jadi 2X ditambah 3X sama dengan 180, semuanya dikali 2. Lalu kita jumlahkan X-nya, hasilnya adalah 5X derajat sama dengan 180 derajat, X sama dengan 36 derajat. Sehingga kita bisa tentukan bahwa sudut yang pertama kan katanya 3/2 kalinya. Maka 3/2X, 3/2 kali 36 hasilnya 54 dan second angle-nya adalah 36 derajat. Selanjutnya kita lihat bahwa ada soal gambarnya ada 3 garis yang saling berpotongan. Langsung kita tentukan saja bahwa yang saling bertolak belakang kita warnai dengan warna yang sama. Y dengan belakangnya kita warnakan pink, lalu 108 derajat dengan belakangnya kita warnakan ungu, dan 17 derajat dengan bagian belakangnya kita warnakan biru. Ditanyakan adalah A. Tuliskan sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut COE. B. Tuliskan sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut BOF. Lalu yang C. Tentukanlah nilai Y nya berapa. Lalu yang D. Hitunglah besar ukuran sudut AOC. Kita jawab yang A. Yang A itu karena kita tadi sudah kita warnain sesuai dengan pasangan tolak belakangnya, jadi sudut COE itu belakangnya adalah sudut DOF. Lalu yang B kita bisa langsung jawab bahwa sudut yang bertolak belakang dengan sudut BOF adalah sudut AOE. Jadi di sini kita lihat BOF-nya sama-sama kita warnain pink pasangan dengan AOE.
Lalu pertanyaan yang C, yang ditanya adalah berapa nilai dari Y? Nah, Y itu kita warnai pink sehingga pasangan tolak belakangnya adalah sudut BOF, sama-sama pink. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut Y, kita harus mencari dulu besar sudut BOF atau FOB. Nah, di sini antara sudut DOF, FOB, dan BOC itu untuk sudut lurus yaitu 180 derajat, sehingga bisa kita jumlahkan di mana sudut DOF-nya adalah 17 derajat dan sudut BOC-nya adalah 108 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan 17 ditambah 108 adalah 125, maka sudut FOB-nya adalah 180 dikurang 125 sama dengan 55 derajat. Sehingga bisa kita cari bahwa besar sudut Y adalah 55 derajat juga, karena sudut AOE dan sudut FOB saling bertolak belakang sehingga besarnya sama. Sekarang jawaban untuk pertanyaan yang D, sudut AOC itu besarnya berapa? Jadi sudut AOC itu terdiri dari sudut AOE ditambah dengan sudut EOC. Sudut AOE-nya tadi besarnya adalah 55 dan sudut EOC-nya besarnya adalah 17, sehingga totalnya adalah 72 derajat.